Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Pada hari ini hari apa? Hari Kamis, tanggal berapa? 28 bulan Agustus 2025, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal atau bulan Maulid ya. 47 Hijriyah ya. Jadi semuanya sehat ya. Hari ini ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Iya. Berapa anak? Berarti 2 anak. Ya, mudah-mudahan yang hari ini lagi sakit ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga sembuh. Dan yang hari ini mungkin ada atau tidak bisa hadir karena ada halangan, mudah-mudahan besok bisa hadir ya. Itu. Oke anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sebelum ya Pak Guru menyampaikan materi cerita. Nah, materi cerita ya, pas karena kebetulan pada hari ini ya hari Kamis tanggal 28 Agustus bertepatan dengan tanggal 4 ya. Tanggal 4 apa? Rabiul Awal atau bulan Maulid Rabiul ya, 4 Maulid 1447 Hijriah. Kita tahu setiap habis sholat ya, sholat maghrib, sholat isya, biasanya di musola ya, bahkan di sini ya, musola sini di masjid itu rame-rame membaca apa? Membaca apa? Berjanji, ya kan? Di musola, di masjid, baik di musola sebelah barat ataupun timur ya, ning kedawung wetan yang gal maghrib pada maca alberjanji, ning kedawung kulon ya maca alberjanji. Nah, karena bertepatan dengan bulan Maulid ya, bulan Maulid ya pengaran ini ya. Oke, bulan Maulid. Nah, apa sih sebenarnya bulan Maulid kue? Nah, terus apa sih diwaca? Nah, ini Pak Guru nanti akan menceritakan ya. Oke, sebelum Pak Guru menceritakan sedikit sekelumit atau kisah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, mari kita kompakan semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Ya, yang kedua, tepuk Karangdawa 2, religius, berkarakter, berprestasi. Yes, oke, terima kasih. Ya, jadi pas kebetulan hari ini hari Kamis, hari baik ya, dan kebetulan tanggal 4 Rabiul Awal atau 4 Maulid ya, 4 Maulid 1447 Hijriah. Kita umat Islam di seluruh dunia ya, di seluruh dunia, wabil khusus di Indonesia, wabil khusus lagi di Desa Kedawung ya, kita setiap habis sholat di musola dan di masjid membacakan alberjanji, di mana di situ diterangkan sedikit kisah singkat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi siapa? Nabi Muhammad, Nabi yang akhir ya, Nabi terakhir ya, dan Rasul terakhir. Jadi anggar anak sing ngaku Nabi, anak sing ngaku Rasul berarti dusta, karena Nabi akhir ya, Nabi sing paling terakhir ya lakan Nabi maning Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Pak Guru sudah memfotokopi. Nah, ini jadi nanti Pak Guru bagikan 4 anak 1 biasa ya, 4 anak 1 kopian.
kisah singkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 anak 1 ya. 4 anak 1, 4 anak 1, 4 anak 1 di belakang. Ya, tolong dengarkan ya. 4 anak 1. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nanti bukannya nanti ya. 1 2 3 4. Oke. 1 2 3 4. Kalem. 4 anak ya. 1 2 3 4. Yang ngatur Pak Guru ya. Ini 4. 1 2 3 4. Oke. Nih. 1 2 3 4. Oke. Nanti semuanya dapat. Nih, 1 2 3 4. Oke. 1 2 3 4. Oke. Nah. Oke. Nah, itu dipegang dulu. Ya. Dipegang dulu. Itu kisah singkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari ini bertepatan dengan bulan Maulid ya, bulan Maulid, maka kita patut tahu ya apa sih yang tertera di dalam bulan Maulid itu. Karena pada bulan Maulid adalah bulan di mana Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya apa? Dilahirkan ya. Jadi Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Nah, di mana? Di kota Mekah. Nah, nanti Pak Guru jelaskan sedikit ya cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada, perhatikan, hari Senin. Pada hari apa? Hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bertepatan dengan tahun gajah ya, atau bertepatan dengan tanggal 21 April 571 Masehi yang silam. Berarti kalau sekarang tahun 2025, berarti lahirnya Nabi sampai sekarang udah berapa tahun? Tinggal 2025 dikurangi 571 Masehi. Ya, kurang lebih 1454 tahun yang silam. Berarti udah lama ya? Sudah lama ya? Iya, kita perhatikan. Jadi dulu ya 1454 yang silam itu dilahirkan seorang nabi namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 21 April 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Ya, di kota mana Mas? Mekah. Kakinya tolong Mas ya. Di kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama siapa? Aminah. Siti Aminah, dan seorang ayah yang bernama Abdullah. Pada waktu Siti Aminah ya hamil berusia 2 bulan. Halo. Ya, pada saat Siti Aminah ya, ibunya Rasul tuh hamil Rasulullah Muhammad SAW pada waktu usia berapa? 2 bulan. Pada usia 2 bulan, usia berapa Mas Stefano? 2 bulan ya, ayahanda Nabi Muhammad Abdullah meninggal dunia ya, meninggal dunia. Nah, sehingga Nabi Muhammad masih di perut usia 2 bulan sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Dan lahirlah Nabi Muhammad dari perut ibunda yang bernama Siti Aminah. Nah, setelah lahir ya pada tanggal tadi 12 Rabiul Awal, berarti posisi Nabi tidak memiliki ayah, sudah yatim. Sudah yatim ya. Selang 6 tahun ya, jadi sudah yatim. Karena zaman dahulu, perhatikan,
zaman dahulu itu kan bangsawan Arab kalau melahirkan anaknya biasanya mencari ibu susuan, ya, ibu susuan yang dari wilayah desa, karena di kota sudah polusi, ya, artinya mungkin agar tujuannya apa? Agar memurnikan anak itu bisa bahasa Arab dengan bahasa yang benar, sehingga dicarilah ibu sesusuan. Karena Nabi itu pada waktu lahir, ya, orang tuanya itu miskin, artinya sederhana lah, ya, akhirnya mungkin banyak yang tidak ingin menyusui Nabi. Maka ada satu wanita yang begitu ikhlas, namanya Halimatu Sa'diyah. Halimah, ya, itu Halimah, lalu dengan rela ikhlas menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulunya, ya, Halimah memiliki unta, untanya, ya, kurus, tidak keluar susunya. Kan dulu orang pencahariannya kan ada yang memerah susu onta, ya, menjual susu. Nah, pada waktu itu Siti Halimah punya unta, untanya kurus dan susunya nggak selancar itu. Nah, setelah menyusui Nabi Muhammad, hikmahnya, ternyata Siti Halimah mendapatkan berkah yang luar biasa, ya, untanya banyak mengeluarkan susu perah, sehingga Siti Halimah bisa menjualnya kemana-mana, sehingga jadi makmur, kan seperti itu. Nah, selang sampai 4 tahun dia menyusui, lalu ketika usia 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad, siapa namanya? Aminah, meninggal dunia. Maka pada usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu, tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Nah, ini lalu siapa yang mengasuhnya? Maka Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muthalib. Sama namanya? Abdul Muthalib. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Baru sampai usianya Nabi Muhammad 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kakeknya meninggal dunia, wis ibune ninggal lagi usia pertama, ayahnya, ya, ayahnya meninggal usia 2 bulan di kandungan, ibunya meninggal usia 6 tahun, kakeknya yang ngasuh juga meninggal pada usia Nabi 8 tahun. Akhirnya Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib, ya, paman Nabi Abu Thalib, yang pamannya itu benar-benar sangat menyayanginya, ya, sangat menyayanginya. Dan pada usia 9 tahun Nabi diajak oleh pamannya untuk berdagang. Nah, untuk berdagang, ya. Oke, untuk berdagang bersama pamannya. Nah, ke negeri Syam. Setelah berdagang, ya, terus bertemu dengan seorang pendeta, ya, dari kaum Nasrani itu, ya. Ya, oke, Pak gurunya sampai ya. Nah, setelah bertemu dengan pendeta itu mengatakan kepada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW yang sayang kepada Nabi, wahai Abu Thalib, nah, kan tadinya Abu Thalib bertemu dengan pendeta itu, ngobrol, menceritakan bahwa ini Muhammad, kan namanya Muhammad, ya, Muhammad itu anaknya seperti ini, baik, jujur, ya, dapat percaya dan seterusnya kepada sang pendeta. Nah, sehingga pendeta itu melihat, oh, anak ini, dalam hatinya dulu, oh, anak ini kayaknya pas seperti ciri-ciri yang ada dalam Taurat dan Injil pada waktu itu. Akhirnya
pendeta itu punya keyakinan dan menyampaikan kepada pamannya, wahai Abu Thalib, tolong anak ini kamu jaga dengan baik, dan kalau bisa jangan diteruskan ke Sam, karena di sana banyak ya orang-orang kafir Quraisy yang akan mencelakainya karena melihat gelagat bahwa dia adalah seorang nabi nantinya, seperti itu. Sehingga Abu Thalib bergegas untuk pulang, ya, untuk pulang kembali. Nah ini, akhirnya karena Muhammad adalah anak yang terpercaya, ya, pulang. Terus Muhammad juga dipercaya oleh masyarakat itu, sehingga banyak masyarakat yang mempercayainya kepada Muhammad dan memberikan kepercayaan untuk menggembalakan kambing. Halo, iya, ayo tepuk semangat, semangat. Oke, terima kasih, kita lanjutkan ya. Banyak yang mempercayakan Nabi Muhammad untuk menggembala kambing. Setelah menggembala kambing, di tengah-tengah hutan Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat, ya. Terus dibedah dadanya, halo, dibedah dadanya, diambil jantungnya, dibersihkan dari kotoran sehingga Nabi Muhammad bersih, suci, ya, tidak seperti kita. Nah ini, nah kita lanjut sampai usianya 25 tahun, ya. Nabi Muhammad ikut berdagang, ya, melu ngedolna barange orang dermawan pada waktu itu, ya, namanya Khadijah, nama Siti Khadijah, ikut menjualkan. Dimana kalau kita menjualkan barang dagangan, kalau sekarang kan bagi hasil atau upah, ya. Tadi situ perjanjian bagi hasil dengan Khadijah, seorang janda kaya, janda kaya. Akhirnya Nabi Muhammad berdagang, ya. Nabi Muhammad berdagang, ya. Nah, setelah berdagang, ternyata dagangnya banyak mendapatkan untung, ya, banyak untung, ya, untungnya banyak, tidak rugi. Nah, sehingga sampai-sampai orang kafir Quraisy tersebut itu banyak mengatakan bahwa Muhammad itu adalah anak yang jujur. Makanya dia mendapatkan julukan Al-Amin, dapat dipercaya. Julukan apa? Al-Amin. Al-Amin, dapat dipercaya. Nah, setelah berkali-kali berdagang jujur, maka tertariklah Siti Khadijah. Akhirnya melamarlah Siti Khadijah pada Nabi zaman dulu, yang lamar perempuannya, bukan nabinya yang melamar, tapi Siti Khadijahnya melamar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada, ya kan? Akhirnya menikahlah Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pada usia berapa? Usia 25 tahun. Nah, setelah sampai usia 35 tahun, ya, maka Nabi sudah nampak kenabiannya. Dengan apa? Dengan dia mempersatukan kaumnya waktu itu karena berebut ingin menempatkan Hajar Aswad. Maka datanglah seorang rasul, belum rasul, waktu belum menjadi nabi, ya, datang dan yang menyelesaikannya sehingga masalah itu selesai. Makanya Nabi Muhammad dijuluki dengan Al-Amin, dapat dipercaya. Oke, sekarang perhatikan, untuk memberikan semangat, ya, Pak Guru punya satu nyanyian, ya, yang bertepatan dengan bulan Maulid. Pengen paham? Tahu? Pengen tahu? Oke, mari kita bersama dengar dulu Pak Guru satu kali, nanti kamu ikut, ya. Nah, ini lagunya seperti ini, yang berkenaan dengan kelahiran Nabi. Nah, di situ sudah tertulis, sudah dikopikan oleh Pak Guru. Ya, bisa dibaca bareng-bareng, bisa nyanyi bareng-bareng, yuk. Satu, bulan Maulid tiba, yuk. 1, 2, 3.
bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia, lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi makhluk Tuhan, Khaliqul alam. Tolong. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya, namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Tepuk karang dawa dua, religius, berkarakter, berprestasi. Oke, terima kasih. Nah itu, jadi perhatikan, setelah usia 35 tahun ya, Nabi Muhammad apa? Dipercaya untuk menyelesaikan sengketa masalah ya, pemasangan atau peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Makanya Nabi dijuluki dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Oke. Nah, setelah usia 40 tahun, kita lanjut ya. Singkat saja ya. Setelah usia 40 tahun, karena bangsa Arab pada zaman dahulu, halo. Oke. Karena pada usia 40 tahun, pada waktu itu zaman ya di Mekah ya, zaman jahiliyah ya. Orang-orang jahiliyah itu jelas akhlaknya luar biasa, bejat atau jahatnya, mabuk-mabukan, membunuh dan seterusnya, itu hal biasa. Sehingga Nabi Muhammad berkhalwat atau nyepi saking ngarani di mana? Di Gua Hirau. Nah, izin sama istrinya juga mengizinkan ya. Oh ya, silakan barangkali mau belakang. Akhirnya apa? Sebentar lagi ya. Akhirnya Rasul Muhammad SAW mendapatkan, ya gantian dulu, mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, sudah kita paham ya. Oke. Nah, akhirnya Nabi Muhammad benar-benar menjadi Nabi dan Rasul. Nah, terus didampingi oleh Siti Khadijah. Kita singkat saja. Setelah usianya 50 tahun, ternyata Nabi Muhammad ditinggalkan istrinya, atau istrinya meninggal dunia pada usia Nabi berapa? 50 tahun ya. Setelah istrinya meninggal, ternyata pamannya juga yang sangat mencintai, sangat menyayangi. Namanya siapa? Abu Thalib meninggal dunia ya. Sehingga Rasul benar-benar ditinggalkan oleh orang yang menyayanginya, yang benar-benar bersama memperjuangkannya ya. Memperjuangkan, membelanya. Nah itu. Nah, setelah usia 51, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ya. Bertemu dengan Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, dan mendapatkan tugas yaitu sholat 5 waktu sebagaimana kita
ya, kerjakan setiap sehari semalam. Nah ini setelah berdakwah lama sampai usia Rasul itu 63 tahun, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi berusia 63 tahun, Nabi wafat, meninggal dunia dengan keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk anak-anak yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Oke, ya, sebelum Pak Guru tutup, apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita bersama-sama nyanyi lagi ya. Nyanyi bareng-bareng, yuk kita bareng-bareng semuanya nyanyi. Yang tidak nyanyi maju di depan sendiri ya, sini ya. Oke, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Bulan tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia, lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi makhluk Tuhan. Khafi'ul Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, kelahirannya, Muhammad namanya, Abdullah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Tepuk Karang Dakwah 2, religius, berkarakter, berprestasi. Oke, terima kasih ya. Ya, cukup sekian cerita kisah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat meneladaninya ya, mencontohnya, menirunya, mengamalkannya, dan kita mudah-mudahan termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.